lagi dengan aku, Hilmi Delima Rahayu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang format berita. Berita di media televisi dapat disampaikan dalam berbagai format. Untuk menentukan format mana yang akan dipilih tergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor itu antara lain ketersediaan gambar. Jika gambar yang dimiliki sangat terbatas, reporter sulit untuk menulis naskah berita yang panjang. Maka berita dibuat dalam format yang lebih singkat dan padat, atau dibuat dalam format tanpa gambar sama sekali. Momen terjadinya peristiwa atau perkembangan peristiwa yang akan diberitakan. Perkembangan terkini dari suatu peristiwa baru sampai ke produser ketika siaran berita yang sedang berlangsung. Sedangkan perkembangan itu terlalu penting untuk diabaikan. Jika ditunda terlalu lama, perkembangan terbaru pun menjadi basi atau stasiun televisi lain akan menayangkan terlebih dahulu. Lalu, ada jenis-jenis berita antara lain struktur penulisan berita. Ada perbedaan besar antara menulis naskah berita atau untuk didengar dan menulis untuk dibaca. Narasi berita televisi yang baik memiliki awal sebagai pembukaan, pertengahan, dan akhir sebagai penutup. Masing-masing bagian ini memiliki maksud tertentu. Lalu ada rumus 5C, penulisan berita di media TV. Antara lain, aturan-aturan dasar. Ada aturan-aturan dasar tertentu dalam penulisan berita untuk di media televisi. Aturan ini bertujuan untuk membuat isi berita tersebut lebih mudah dipahami oleh pemirsa. Aturan ini juga akan membantu dan memudahkan presenter atau reporter di lapangan untuk membacakan berita tanpa kesalahan. Lalu, aturan-aturan itu adalah lead yang menjual. Setiap berita harus dimulai dengan kalimat lead yang kuat. Lead yang paling efektif biasanya mengacu ke beberapa aspek di berita yang dianggap penting atau menarik bagi pemirsa. Aspek ini kita namai hook. Kenali aspek dalam berita itu yang akan memancing perhatian pemirsa dan gunakanlah pada kalimat lead. Lead semacam itu akan memelihara tingkat perhatian dari pemirsa televisi. Hal-hal teknis dalam televisi yang harus diperhitungkan. Yang pertama, pesan media televisi sifatnya sekilas sehingga cepat untuk terlupakan. Yang kedua, metode paling sederhana di dalam penempatan gambar di televisi adalah metode triangulasi, yaitu menempatkan benda tepat di bagian tengah layar. Hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, televisi sifatnya sekilas, pesan cepat terlupakan. Jadi, harus membuat kata atau kalimat yang mudah diingat. Yang kedua, pesan televisi disajikan dalam bentuk audiovisual atau suara dan gambar. Lalu, alur perjalanan berita sebelum ditayangkan. Sekembalinya dari lapangan, reporter harus segera melaporkan kepada produser mengenai berita yang baru saja diliputnya. Jika produser setuju, berita itu dibuat menjadi berita paket, maka reporter langsung membuat intro berita. Setelah intro selesai, reporter melakukan preview dan logging atau mencatat gambar-gambar yang akan dipakai dan memilih skin. Selanjutnya, reporter menuliskan naskah berita atau narasi untuk FO, disesuaikan dengan gambar atau skin yang dipilih reporter. Setelah naskah berita atau narasi selesai, reporter melakukan perekaman suara atau dubbing, inilah yang disebut voice over. Terakhir, mengedit gambar dan menggabungkannya dengan narasi atau mixing hingga menjadi hasil edit yang siap untuk ditayangkan, disebut final cut. Proses pengolahan berita di redaksi. Praproduksi, yaitu penentuan materi, pemilihan untuk liputan, penugasan liputan. Lalu prataya, ada inventarisir materi, pemilihan format penayangan, membuat atau koreksi skrip, pemilihan gambar, dan yang terakhir editing.